Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam aquacultur. Perkenalkan, nama saya Amsal Sulaiman Salolo, nomor induk mahasiswa G2M1240001. Saat ini saya akan menjelaskan terkait manajemen kualitas air dalam budidaya perairan, khususnya untuk mengantisipasi perubahan iklim, La Nina, dan banjir. Dampak dari perubahan iklim, La Nina, dan banjir pada budidaya perairan bervariasi. Saat ini kalau kita bicara tentang climate change atau perubahan iklim ini sangat berdampak pada marine culture. Karena perubahan iklim ini bisa berdampak pada kenaikan suhu, terjadinya fluktuasi oksigen terlarut dalam perairan, dan pengasaman perairan laut. Pada gambar di bawah ini kita bisa lihat bahwa karang-karang mengalami putih ini karena keasaman perairan. Nah, kenaikan suhu ini disebabkan oleh banyak faktor selain banyaknya juga eh, partikel-partikel dalam perairan, kemudian juga kenaikan permukaan air laut dan fluktuasi oksigen terlarut di dalam perairan. Nah, sedangkan La Nina ini akan menyebabkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi tentunya akan mengakibatkan salinitas rendah dan juga turunnya suhu di perairan. Sedangkan banjir yang perlu kita antisipasi adalah air yang masuk ke dalam lingkungan budidaya secara tidak terkendali, menyebabkan pencemaran, dan tentunya apabila terjadi erosi akan menyebabkan kehilangan spesies yang kita budidaya. Nah, di dalam budidaya perairan, kualitas air adalah menjadi eh, faktor penting di dalam melakukan budidaya perairan. Perlu kita ketahui bahwa hewan-hewan akuatik sangat bergantung secara fisiologi ini pada kualitas air. Sehingga kualitas air, ada yang berkata bahwa kalau saat kita budidaya ikan atau udang, bahwa kita sebenarnya sedang melakukan budidaya air. Jadi treatment terhadap air, bahkan menghasilkan air-air yang parameternya itu memenuhi standar kehidupan organisme ini harus kita perhatikan. Suhu, misalnya suhu. Banyak kan pada budidaya perairan, suhu air itu kita jaga kisaran antara 27 sampai 30 derajat, bahkan 30 derajat itu sudah sangat ekstrim, biasanya orang lebih ke 27 sampai 28 derajat. Kemudian DO, oksigen terlarut dalam perairan tidak boleh kurang dari 5 miligram per liter. Kemudian pH kita jaga di 6,5 sampai 8,5. Nah, tentu saja salinitas ini tergantung spesies yang kita budidayakan, baik dia payau ataupun laut. Kemudian kandungan amonia, nitrat, nitrit kita jaga pada batas aman, biasanya di kisaran lebih kecil dari 0,5. Nah, total suspended solid ini juga menjadi penting bahwa banyaknya partikel-partikel dalam eh, perairan ini akan sangat mengganggu, terutama bagi kecerahan dan juga hal hal lainnya yang bisa kita kontrol dengan cara eh, filtrasi. Saya akan menjelaskan sedikit terkait strategi kita dalam memanage kualitas air, khususnya untuk perairan budidaya. Pertama, kita bisa melakukan itu secara fisik. Secara fisik kita lakukan dengan memperbaiki tanggul dan pematang. Jadi sebelum kita menebar bibit atau melakukan budidaya, kita pastikan tanggul dan pematang kita ini cukup kuat. Kemudian pastikan adanya saluran pembuangan dan juga air masuk dan keluar untuk drainase ini bisa tertutup. Jadi bisa dikontrol, bisa dibuka, bisa ditutup. Kemudian pastikan kita memiliki filter mekanik dan filter biologi. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kolam tandon atau settling pond. Ini penting di mana kita bisa melakukan treatment air di kolam tandon sebelum air itu masuk ke kolam budidaya. Begitu pula sebaliknya untuk penanganan limbah settling pond ini. Jadi sebelum limbah kita buang ke perairan umum, kita lakukan treatment. Kita memastikan bahwa air yang limbah
buangan dari budidaya itu aman bagi lingkungan. Untuk kita ketahui informasi bahwa hasil beberapa penelitian terkait lingkungan budidaya bahwa dalam lingkungan budidaya di sekitar daerah budidaya ini kandungan nitrat, fosfor ini sangat tinggi. Jadi ini tentu saja disebabkan karena buangan-buangan hasil budidaya ini langsung ke perairan ataupun ke lingkungan umum. Nah, secara kimia kita bisa melakukan memanage dengan beberapa hal, misalnya untuk menstabilkan pH saat terjadinya hujan, kita bisa menambahkan kapur, seperti itu untuk kita menaikkan atau menurunkan pH. Jadi kita pastikan di kisaran 6,5 sampai 8,5. Kemudian kita bisa memberikan zeolit atau arang aktif untuk mengikat NH3. Jadi ini adalah beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Selain itu juga saat ini sedang berkembang penggunaan probiotik. Ini untuk menjaga ekosistem mikroba baik di dalam perairan. Nah, treatment lain atau manajemen lain dalam menjaga kualitas air adalah secara biologis. Pertama, kita harus memastikan spesies atau ikan, udang, ataupun organisme lain yang kita budidayakan ini memiliki adaptasi yang cukup luas. Sehingga dia tahan terhadap perubahan kondisi atau fluktuasi baik suhu, DO maupun salinitas. Selain itu juga kita menanam tanaman riparian. Ini penyangga hijau. Ini menjadi penting saat ini untuk pertama mencegah terjadinya abrasi, mencegah erosi, sehingga akan sangat membantu usaha budidaya kita. Selain itu juga tanaman hijau atau penyangga hijau ini menjadi filter mekanis dan biologis di awal. Maksudnya dia menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dalam perairan lingkungan ekosistem budidaya kita. Nah, selain itu strategi lain adalah penerapan teknologi. Saat ini bahwa Internet of Things ini, IoT ini sudah sangat berkembang, di mana menggunakan internet untuk sensor-sensor kualitas air secara otomatis. Nah, contoh yang paling dekat adalah aerator. Jadi saat kita hubungkan secara otomatis dengan sensor, maka apabila kita setting dia di saat DO kurang dari 5 atau kurang dari 3 miligram per liter, aerator secara otomatis hidup. Nah, tentunya ini akan sangat banyak menghemat energi kita dibandingkan dengan kita lakukan secara manual atau bahkan mungkin menghidupkannya secara terus-menerus. Kemudian penerapan resirkulasi aquaculture system, RAS ini sekarang sudah sangat umum dan penerapan RAS ini eh, sangat baik sehingga bisa zero waste. Jadi kita hemat penggunaan air dan juga kita bisa menjaga kualitas air kita. Dia lebih sistem tertutup dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, ini menjadi alternatif untuk mengurangi risiko-risiko terhadap lanina, banjir maupun perubahan iklim. Nah, tentu saja kesiapsiagaan musiman kita dalam melakukan budidaya perlu mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama musim hujan. Saat musim hujan, tentu saja oksigen terlarut dalam perairan ini mengalami penurunan. Selain itu, pH juga akan menurun, sehingga kita bisa melakukan penambahan aerator. Selain itu, kita mengurangi kepadatan organisme yang kita budidaya dan juga kita mengurangi pakan. Sebaiknya pemberian pakan dilakukan tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya pakan yang tidak terserap oleh ikan. Karena saat musim hujan, di mana pH menurun, serta DO menurun, aktivitas atau secara fisiologi ikan ini akan menurun pula. Yang berikutnya, mengantisipasi musim banjir. Saat musim banjir, yang perlu kita lakukan adalah menurunkan volume air. Volume air kolam kita, kemudian kita mempersiapkan pompa, dan tentunya tadi kolam tandon. Ini kita maksimalkan fungsinya.
Nah, saat musim kering kita harus mengantisipasi beberapa hal, misalnya adanya peningkatan suhu dan salinitas. Hal ini tentu kita bisa antisipasi dengan pergantian air. Kita lakukan pergantian air dan juga jika memungkinkan kita menggunakan shading net, memberikan naungan di lokasi budidaya kita sehingga intensitas cahaya tidak berlebihan masuk ke dalam kolam atau tempat budidaya. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan ada 4 hal yang bisa saya simpulkan bahwa bagaimana manajemen kualitas air mengantisipasi La Nina, perubahan iklim maupun banjir adalah yang pertama, kita selalu menggunakan data cuaca dari BMKG. Informasi ini sangat berguna untuk antisipasi kita. Yang berikutnya adalah kita menerapkan pendekatan yang berbasis resiko. Tentunya kita harus mampu mengidentifikasi masalah, eh, melakukan analisa terhadap masalah tersebut, dan tentunya setelah itu kita bisa memitigasi. Nah, yang ketiga adalah adanya prosedur contingency plan. Nah, ini merupakan sebuah prosedur standar untuk mengantisipasi apabila terjadinya bahaya, terjadinya bencana. Kemudian manajemen adaptif, ini merupakan saat ini bahwa budidaya berkelanjutan menjadi pilihan karena lebih menguntungkan untuk jangka waktu yang lebih lebih lama. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini dan semoga bisa berguna